Peristiwa penembakan Yosua di Duren 3 Jakarta Selatan. Hakim berusaha menemukan konsistensi dari kesaksian para terdakwa termasuk saksi. Bagaimana kesaksian Kuat Ma'ruf menjadi alat pembelaan baginya dalam pengadilan pembunuhan berencana Yosua. Kita bahas bersama dengan Irwan Irawan, pengacara Kuat Ma'ruf. Pak Irwan, selamat malam. Malam, Mbak. Selamat malam. Kita juga akan sapa Mansur Febrian, pengacara keluarga Yosua. Selamat malam, Pak Mansur. Selamat malam, Mbak Livi. Selamat malam, Pak Irwan. Baik, tapi sebelum kita mulai perbincangan pada malam hari ini, saya akan putarkan dulu tayangan berikut. Memanggil saya. Terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat, Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal bersaksi untuk terdakwa Richard Eliezer. Dalam kesaksiannya, terdakwa Kuat Ma'ruf menyampaikan momen saat diperiksa oleh Provos mengenai kejadian penembakan Yosua. Kuat mengatakan saat itu Ferdi Sambo menemuinya dan meminta berbohong soal tembak-menembak di rumah Duren 3. Sambo juga menyebut ini untuk membantu Richard Eliezer. Saya tanya, makanya kan sekarang saudara Ferdi Sambo masuk ke dalam, ngapain ketemu dengan saudara? Waktu di mana, yang mulia? Waktu di Provos. Nanya ke saya. Nanya apa? Waktu itu yang ditanya kalau nggak salah Om Riki dulu apa Om Richard dulu, saya nggak paham. Loh kan saudara dipisah. Dipanggil jadi satu, yang mulia. Panggil jadi satu terus? Pak Sambo ngomong apa, karena pada saat itu saya lagi nggak karu-karuan, jadi saya nggak dengerin omongan Pak Sambo waktu lagi ngomong sama Ricky sama Richard. Setelah itu Pak Sambo bilang ke saya, "Pak, kamu tadi cerita apa pas diperiksa?" "Saya baru ceritain di Magelang, Pak, tapi baru separuh," kata Pak Sambo. "Oh gitu, udah nggak usah, Wat. Kamu tadi sebelum saya datang ngapain?" "Saya habis nutup pintu, Pak. Habis nutup balkon saya turun baru ketemu Bapak di dapur. Udah, kamu bilang aja lagi di balkon ada suara tembakan, kamu tiarap. Jadi kamu nggak tahu ada suara tembakan di bawah. Jelas ya?" "Pak," saya ngomong gitu, "ini untuk bantu Richard." "Jelas ya?" "Ya Pak." Udah, saya udah itu ya. Dari situ saya mulai berbohong. Dan berbohong yang konsisten. Kalau ini saya baru percaya kau jujur. Kali ini aku percaya kau jujur. Nah, serius. Kau mulai kebohongannya dari situ ya kan, sampai hari ini kan gitu ya. Baru percaya aku kalau kau bohong. Nah, disuruh istirahat. Tidak hanya permintaan Sambo kepada Kuat untuk berbohong, kesaksian Kuat terkait penembakan Yosua juga dicecar hakim. Dalam kesaksiannya, Kuat menyebut tidak melihat Sambo menembak Yosua. Nembak tembok. Kapan dia nembak Joshua? Saya tidak melihat Bapak menembak Joshua. Inilah bahasa kamu sama, Mariki. Iya kan? Itu tidak yang melihat, tidak tahu, tidak dengar. Begini yang mulia, kalau posisi jatuhnya Joshua, itu saya cuma ngeliat kakinya kalau dari tempat saya. Karena kan samping tangga. Saudara bilang tadi saudara itu duduk berdiri sejajar. Iya, nggak jauh sama Ricky saya itu. Joshua tadi sudah dipraktekkan di sini oleh saudara Rikar. Iya. Berdirinya Rikar dengan Ricky itu tidak jauh. Tidak. Tapi kalian karena buta dan tuli, makanya saudara tidak mendengar dan tidak melihat. Kan itu yang mau saudara sampaikan. Tidak begitu yang mulia. Lah terus bagaimana? Kalau Pak Sambo nembak, mungkin kan saya udah ketutupan, tinggal ngeliat kakinya aja kalau dari tempat saya. Bukan, pertanyaan saya sederhana. Kapan saudara Sambo nembak? Saudara bilang saya tidak tahu. Saya tidak, sama dengan yang disampaikan Ricky tadi. Saya tidak melihat Pak Sambo nembak. Inilah yang gue bilang. Kalian sudah merencanakan dari awal. Iya kan? Saya yang mengalami yang mulia, ada di situ yang mulia. Hakim juga mencecar Kuat Ma'ruf, alasan Kuat membawa pisau mengejar Yosua saat peristiwa di Magelang. Saat Joshua memanggil saya, ya. Om bisa saya jelaskan. Saya kan turun mendekati. Saya tanya, "Ibu kamu apain?" Malah lari. Lari, saudara kejar. Lari ke arah dapur. Baik. Turun dari tangga belok ke kiri. Ya, terus. Saya melihat pisau di atas apel, seingat saya. Baik. Terus? Saya ngambil dengan tangan kiri. Baik, duduk. Siap. Saudara mengejar pakai pisau. Tapi Joshua tidak melihat. Iyalah, ini kan saudara nanti Joshua kan? Iya. Kalau tertangkap, apa maksud saudara?
Enggak, Ini kan buat pakai- bela diri aja. Kenapa saudara mengejar harus pakai pisau? Karena spontan saya ngeliat pisau, karena seingat saya Joshua itu punya senjata. Nah iya kan itu waktu itu kan Yosua apakah sudah lihat ada senjata? Tidak melihat. Ah kan saudara kejar pakai pisau nih, Iya, pakai pisau. Nah, kenapa harus pakai pisau? karena buat jaga diri aja. Ah, Kok jaga. Joshua begitu ketakutan sama saya? Ah, iya kan begitu. Jadi kalau tertangkap si Joshua, misalnya ya, Iya, gitu tertangkap nih, mau saudara apakan itu pisau? ya tidak tahu. Tidak tahu. Itu ya. Jadi kenapa harus pakai pisau? Kalau Buat mau jaga diri aja pada saat itu saya melihat. jaga diri dari apa? Suatu-waktu Joshua menyerang saya. Sewaktu-waktu Joshua menyerang saya. Tapi faktanya kan tidak, lari. Iya, makanya saya kantongin pisaunya yang mulia. Nah, iya kan enggak, ini waktu di Magelang. Kan itu kan lari lalu menurut saudara kan saudara mengambil pisau dari Meja. dapur nih, dari meja. Iya. Ngejar pakai pisau kan. Nah, ini kan ini. Iya, Nah, kalau ketangkep pisaunya kemana itu? saya tidak tahu yang mulia. Ya pada pikiran saya cuma buat jaga diri aja kalau Iya, Joshua suatu saat melawan gitu aja. Nah, itu kan ngejar ya Pak Wesa ya. Betul. Dia langsung maju ke depan. Kesaksian kuat dikonfrontasi hakim terkait peristiwa penembakan Yosua. Sebelumnya dalam kesaksian, Richard Eliezer menjelaskan secara detail momen penembakan Yosua di Duren 3. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara FS menembak. Apakah mereka berdua masuk kamar? Saudara Kuat tidak. Tidak, PC yang mulia, saja. ngantar tas saja. Yang Oh, mulia. hanya ngantar tas saja. Saudara Kuat Ma'ruf dicecar hakim terkait peristiwa Magelang dan peristiwa penembakan Yosua di Duren 3 Jakarta Selatan. Hakim berusaha menemukan konsistensi dari kesaksian para terdakwa termasuk saksi. Bagaimana kesaksian Kuat Ma'ruf menjadi alat pembelaan baginya dalam pengadilan pembunuhan berencana? Kita akan bahas bersama dengan Irawan, ini adalah pengacara Kuat Ma'ruf, dan juga Mansur Febrian, pengacara keluarga Yosua. Selamat malam semuanya, Pak Irwan dan Pak Mansur. Malam Mbak. Malam. Pak Irwan, klien Anda disebut konsisten berbohong oleh hakim. Apa yang jadi pembelaan Anda dengan sikap klien Anda, Pak Kuat? Ya, jadi begini Mbak, dari keterangan kemarin ini kan ada beberapa pihak dalam peradilan ini, ada jaksa, ada pengacara, ada hakim. Jadi ketiga-tiganya ini punya cara tersendiri untuk mendapatkan keterangan yang kemudian menjadi fakta persidangan yang akan dimuat dalam putusan nantinya. Nah, saya kira itu teknis daripada majelis hakim untuk mengorek apa keterangan yang sebenarnya terjadi yang dialami oleh para saksi ini. Kaitannya dengan Kuat kemarin kan masih saksi, sehingga saya bahasakan sebagai saksi. Jadi ke depannya nanti akan diuji lagi pada saat dia diperiksa menjadi terdakwa, apakah keterangan tersebut dengan keterangan yang disampaikan kemarin, hal seperti itu. Baik. Jadi kalau ada kebohongan nanti kan akan terkonfirmasi dengan saksi yang lain. Tapi kan klien Anda bolak-balik dibilang hakim itu kan berbohong, Pak Irwan. Bagaimana kemudian klien Anda bisa meyakinkan hakim ketika kesaksiannya dia itu valid dan bisa dipertanggungjawabkan? Nah, ini keterangan saksi ini kan harus terkonfirmasi dengan yang lain. Makanya dibutuhkan keterangan saksi yang lain. Apakah itu bohong atau keterangan mana yang benar? Apa keterangannya Richard atau keterangannya Ricky atau keterangan Pak Epes atau satu lagi Ibu PC, misalnya berkaitan dengan peristiwa ini. Karena hanya 5 orang ini yang saling berinteraksi dalam peristiwa ini, kaitannya dengan Magelang, Saguling, Duren 3. Makanya ketika disebut bohong kan pertanyaan kemudian yang mana yang benar berarti kan? Ya. Kalau ada yang bohong berarti ada yang benar. Nah, yang benar ini yang mana? Versi siapa yang benar? Seperti itu. Pak Irwan, sejumlah pihak ini juga pernah dikemukakan hakim di persidangan. Klien Anda, Ricky Rizal, termasuk Susi dan juga Sambo, ini adalah satu rangkaian skenario yang memang sengaja didesain di persidangan. Apa sanggahan Anda soal ini? Ya, dalam dakwaan juga menjelaskan seperti itu. Nah, tugas kami ini bagaimana mencari bukti atau keterangan-keterangan yang bisa mengkonfirmasi apakah betul apa dugaan apa yang ditulis dalam dakwaan tersebut. Apakah dalam dakwaan itu sesuai dengan cerita yang sebenarnya atau tidak. Karena dalam dakwaan ini dijelaskan juga bahwa khususnya Kuat Ma'ruf ya. Kuat Ma'ruf ini disebutkan mengetahui
adanya rencana peristiwa yang akan terjadi di Duren 3. Nah, sementara dalam perjalanan persidangan belum ada yang terkonfirmasi bahwa Kuat Ma'ruf ini mengetahui akan ada peristiwa Duren 3. Kita tanya Ricky juga tidak pernah menjelaskan terkait bicaraan di lantai 3. Kita tanya juga si Richard menyangkut dialognya dengan Pak Epes di lantai 3 di Saguling. Dia juga tidak sampaikan ke Kuat Ma'ruf. Tapi klien Anda tahu nggak? Tidak tahu menahu karena dia hanya berkomunikasi dengan Pak Epes itu ketika diminta panggil Joshua dan Ricky ke dalam gitu di Duren 3. Satu-satunya dialog dia dengan Pak Epes di situ, sehingga ya apa yang disampaikan oleh jaksa dalam dakwaannya terkait bahwa si Kuat Ma'ruf itu mengetahui itu kan dengan sendirinya terdegradasi. Bahwa itu sesuatu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara pembuktian kan gitu. Pak Irwan, kalau hubungan antara kuasa hukum dan juga kliennya itu kan hubungan yang harus saling percaya satu sama lain. Di antara klien dan juga kuasa hukum itu tidak boleh ada yang berbohong. Ketika hakim sudah berulang kali bilang klien Anda berbohong, Anda yakin klien Anda jujur sama Anda? Dia jujur sama saya jujur karena dari awal gini ya, saya jelaskan. Pada saat ada kaitannya dengan skenario itu, saya mendampingi dan saya belum tahu bahwa itu ada cerita tidak benar kan gitu. Nah kemudian pada tanggal 8 Agustus ada telepon dari Pak Epes untuk menyatakan sebenarnya kepada dia ya, bukan kepada saya, kepada Pak Kuat. Nah kemudian disitulah mulai bercerita yang sebenarnya. Makanya saya berkomitmen kepada dia bahwa kalaupun ada kemudian sesuatu yang tidak benar lagi kau sampaikan, maka dengan sendirinya saya tidak akan lagi mendampingi. Karena ini saya dampingi Anda 3 hari, berminggu-minggu, ternyata ini skenario yang Anda jelaskan. Nah hal seperti itu, dan setelah itu dia menyampaikan dan konsisten kepada saya menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi. Jadi apa yang dikemukakan Kuat Ma'ruf di persidangan ini adalah apa yang fakta yang juga Anda percaya? Ya, saya percaya itu. Oke, saya ke Pak Mansur. Pak Mansur, tanggapan Anda dengan tudingan kebohongan atas kesaksian dari Kuat Ma'ruf dan juga sejumlah saksi lain? Ya, Mbak Livi, terima kasih. Terkait tudingan Kuat Ma'ruf berbohong dan berbelit-belit di persidangan, itu suatu hal yang sangat wajar. Karena tentunya di dalam persidangan ini majelis hakim mengacu kepada KUHP, Undang-Undang 8 atau 81, pasal 185. Tentunya dari keterangan saksi satu dengan keterangan saksi yang lain ada kesinambungan seharusnya terhadap suatu perkara. Nah, apakah keterangan daripada Kuat Ma'ruf ini ada yang konsisten dengan satu saksi, kemudian ada yang bertentangan dengan yang lain? Nah, yang kami tunggu adalah dari para saksi dan yang tentunya menjadi saksi fakta dalam hal ini adalah sebuah kejujuran. Kejujuran untuk mengungkap fakta. Yang kita lihat sampai hari ini konsisten adalah Baradae, dia yang membuka perkara ini. Awalnya Kuat kemana? Kan begitu. Sakit menyampaikan bahwa Kuat Ma'ruf ini berbohong. Majelis hakim sudah memberikan apresiasi kok. Dia jujur akan kebohongannya. Dia diminta oleh Pak Sambo, itu diapresiasi oleh majelis hakim. Mudah-mudahan keterangannya dia setelah dia mengakui hal tersebut, dia menyampaikan sesuatu hal yang jujur karena dia menjadi saksi fakta. Tadi sepintas saya dengarkan bahwa dia sempat mengejar Joshua menggunakan senjata. Itu pertanyaan besar. Kenapa dia harus membawa senjata? Ada apa? Dia katakan untuk melindungi diri. Loh, ada masalah apa Kuat dengan Joshua? Kenapa harus dia berkata melindungi diri? Kan itu suatu hal yang aneh. Yang jelas adalah sudah ada skenario yang gagal total, yang kemudian para saksi hari ini berbondong-bondong meninggalkan perahu tersebut karena diketahui ini ancamannya serius, kan begitu. Pak Irwan, tolong dijawab, ada skenario gagal total yang sekarang semua para terdakwa mulai menyelamatkan diri sendiri-sendiri. Ya, jadi memang dari awal itu kan sudah publik sudah tahu bahwa ada skenario awal yang kemudian mereka menyatakan bahwa itu tidak benar peristiwa itu, yang benarnya seperti ini. Nah sekarang di peradilan ini kan kita lagi menguji nih, apakah kaitannya dengan pernyataan-pernyataan saksi yang menyatakan itu benar yang seperti ini, yang seperti yang dijelaskan Baradae. Nah itu yang sekarang kita lagi uji, sisi benarnya menurut Baradae itu seperti apa. Karena status Baradae sebagai JC ini kan dalam KUHP pun dijelaskan bahwa dia itu status sebagai saksi, sehingga
keterangan Baradae sama dengan keterangan saksi yang lain. Semua harus dibuka. Tidak bisa berdiri sendiri karena tidak bisa dia bukti keterangan JC itu. JC itu statusnya sebagai saksi juga. Jadi keterangannya selevel dengan keterangan saksi yang lain. Sisa mana yang berkesesuaian dengan bukti yang lain? Apakah bukti petunjuk kaitannya dengan keterangan ahli dan keterangan terdakwa, apakah bersesuaian atau tidak dengan alat bukti yang lain juga? Nah seperti itu Mbak. Jadi statusnya akan sama, tetap akan diuji di pengadilan. Apakah dia JC atau bukan JC? Tapi tentu kita harapkan ketika Kuat nanti bisa bersaksi lagi di persidangan, fakta-fakta dan juga kejujuran bisa diungkap lagi nanti di persidangan supaya kemudian kasus ini bisa lebih terang benderang. Terima kasih Pak Irwan, terima kasih Pak Mansur telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia.